upaya untuk memecah belah Prabowo Gibran terus dihembuskan dengan isu Fufu Fafa dan Bambang Wijoyanto serta Roy Suryo pun berkoalisi membuat podcast dan meyakini bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah, sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara ya. Yang pertama, cara scientific secara evidence-nya ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemudian mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah sebenarnya. Karena apa? Karena kepolisian misalnya, atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan ranahnya KPK ya, tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasanya itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook, itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya ada di Indonesia. Ya gitu. Jadi saya dalam tulisan sebelumnya sudah kenapa saya harus nulis sejarahnya Kaskus waktu itu. Memang Kaskus itu didirikan oleh 3 orang, salah satunya Anthony Darwis. Itu sebagai tugas akhir mereka di Amerika. Kemudian dulu sempat domainnya adalah .us, Amerika.us. Nah, kemudian setelah ada virus waktu itu yang menyerang Kaskus, namanya virus berontok, kemudian mereka sempat down, kemudian memindahkan servernya ke Indonesia. Nah, jadi di awal tahun sebelum 2010 mereka sudah pindahkan server itu ke Indonesia. Nah, ketika kemudian peristiwa yang heboh ini cuitannya itu terjadi sesudah itu. Nah, jadi dengan 2014 gitu dan terus 2013, 2014. Nah, sehingga saya berani pastikan 100%, kalau ini 100% ya gitu, bahwa semua itu ada di server Kaskus yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dengan demikian mudah banget sebenarnya untuk melihat itu. Cuman karena saya nggak punya kewenangan untuk melakukan itu ke dalam ya, gitu. Maka kita lihat dari yang kedua, pendekatan secara algoritma atau secara pendekatan psikologis technical. Jadi artinya orang itu kan selalu punya kebiasaan, Mas, dan ini nggak bisa diubah. Dan punya time frame yang kemudian bisa kita selidiki satu persatu. Ini yang saya gunakan untuk identifikasi. Yang pertama misalnya, saya lakukan waktu yang artikel pertama saya lakukan pemetaan ya. Jadi itulah tadi pernyataan Roy Suryo ketika diwawancara oleh Bambang Wijoyanto yang merupakan penasehat atau tim suksesnya Anies Baswedan. Dan atas tudingan dari Roy Suryo bahwa akun Fufu Fafa adalah 99% adalah merupakan milik Gibran, itu Gibran menjawab tudingan itu. Gibran menjawab, silahkan tanya kepada yang punya akun. Berarti ini sebetulnya bukan akun Gibran ya. Yang bernada sarkas terkait kontestasi Pilpres 10 tahun lalu, serta sejumlah pihak dengan nada ejekan. Ini jawaban Gibran ya. Mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Itulah jawaban Gibran yang mempersilahkan wartawan untuk menanyakan kepada si pembuat akun itu. Lalu bagaimana tanggapan Prabowo Subianto terkait daripada akun Fufu Fafa yang dulu begitu sangat menghina Prabowo Subianto? Dan inilah pernyataan pejabat Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara terkait polemik akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dasko menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan polemik tersebut. Wakil Ketua DPR RI itu juga tidak tahu lebih jauh soal polemik akun Fufu Fafa mempengaruhi citra Gibran. Wakil Ketua DPR itu juga menepis viralnya unggahan akun Fufu Fafa membuat hubungan Prabowo dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka retak.
Menurut Dasko, polemik akun Fufufafa tidak pernah menjadi topik pembahasan di kalangan internal partai. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan Ya, akunnya. jadi gini, Apakah kemudian yang akan begitu dipolisikan? nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan citranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu, Pak. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan. Itulah Sufmi Dasko Ahmad, merupakan Wakil Ketua DPR dan pejabat Gerindra orang kepercayaan Prabowo Subianto yang tidak mempermasalahkan akun Fufufafa dan membantah terjadinya keretakan antara Prabowo dengan Gibran. Demikian juga dengan Adi Praitno juga membahas mengenai akun Fufufafa. Ya, siapa sih yang punya akun Fufufafa? Kan juga ramai di X. Kebetulan saya juga belajar X tahun ini, Bang. Mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufufafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufufafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah. Tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu. Kritik. Wakil presiden kan cuma satu. Bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu. Dan akun Fufufafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik. Para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin, Bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lalu apa? Bukan. Ya. Enggak, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Kalau bukan punya saya berarti. Iya, nanti lagi dicari. Pasti ketahuan. Berarti masih di pencarian. Iya, tapi yang pasti bukan. Mas Gibran. Ya. Itu dasar apa Pak? Dasar itu bukan. Ada dari tim kan ngecek melakukan pengecekan. Berarti udah berarti. Siapa nomornya, Pak? Nah, nanti diumumin. Kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran. Ya. Masih ada desain, tetapi desain itu harusnya menimbulkan kesadaran bahwa calon-calon pemimpin kita tidak boleh punya cacat sedikit pun di wilayah publik tuh, apalagi menghina perempuan, apalagi melecehkan perempuan. Kan itu semacam kesepakatan peradaban bahwa kita menginginkan ada demokrasi, di dalamnya ada penghormatan terhadap mereka yang selama ini ada dalam posisi rentan, ada dalam posisi subordinatif, itu kaum perempuan. Kan kita belajar tentang feminist ethics, kita belajar tentang penghormatan pada mereka yang ditelantarkan oleh peradaban, maksud saya peradaban patriarki yang petantang-petenteng dalam kekuasaan sambil menganggap bahwa perempuan itu sekedar properti, perempuan itu semacam objek dari fantasmagoria.